kita punya orang-orang baik, saudagar-saudagar baik. Bila di timur ada Pak Haji Isam mulai menanam, kami berpikir di barat kita harus ada juga, supaya kita lipat dari barat ke timur, se-Indonesia bisa menanam. Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam, tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Maka Pak Presiden izin, ini ada program SIOPUNG, Solusi Olah Padi Terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kekuatan dan kemampuan memimpin negeri kita ini menuju Indonesia emas yang berkemajuan. Yang terhormat Bapak Koordinator Menteri Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman. Yang terhormat Bapak Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto. Yang terhormat, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Bapak Haji Setiawan Ikhlas. Seluruh tamu undangan, para pejabat, dan para petani, tim Gerina seluruh Indonesia. Hari ini, insya Allah akan menjadi hari bersejarah, membuat narasi untuk menyatukan energi seluruh lapis anak bumi pertiwi menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas tidak mungkin tercapai dengan gemilang, kecuali di antaranya kita memiliki ketahanan yang kuat, khususnya di bidang pangan. Dan ketahanan pangan tentu tidak akan bisa diwujudkan oleh presiden sendirian, pemerintah sendirian. Kita butuh energi untuk menyatukan, butuh energi untuk berkolaborasi, sehingga bila program pemerintahnya kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat, dengan itu insya Allah program ketahanan pangan ini akan mengalami akselerasi dan kemudahan yang kita dambakan. Hadirin, 4 Januari 2025, Pak Mentan, kami menghubungi Pak Wamen, Pak Sudaryono, untuk mendapatkan paparan dan arahan tentang program pemerintah terkait ketahanan pangan ini, guna mendengar, melihat, mengamati apa yang sekiranya dari kami para ulama, masyarakat bisa memberikan pendampingan, penguatan, dan kebersamaan untuk mewujudkan apa yang diharapkan itu. Dari hasil paparan dimaksud, kami berkomunikasi dengan kolega ulama seluruh Indonesia, dengan kolega masyarakat sampai ke ujung daerah Pak Presiden, dari mulai di Aceh sampai dengan Papua. Maka terumuskanlah, mari kita membuat satu gerakan yang memberikan kesadaran tentang ketahanan pangan, sehingga semua punya kesadaran dan keinginan untuk menanam. Maka diluncurkanlah gerakan Indonesia Menanam. Kita singkat dengan Gerina. Pak Presiden,
Gerakan ini harus memiliki instrumen. Karena bila hanya disampaikan saja, diingatkan saja, tidak ada instrumennya, tidak ada buktinya, maka tidak mudah kemudian kita untuk bisa menanam. Maka kami melihat, alhamdulillah, kita punya orang-orang baik, saudagar-saudagar baik. Bila di timur ada Pak Haji Isam mulai menanam, kami berpikir di barat kita harus ada juga, supaya kita lipat dari barat ke timur, se-Indonesia bisa menanam. Maka kami memohon kesediaan Haji Setiawan Ikhlas, UKP Presiden, untuk minta agar lahan di barat itu bisa kami gunakan sebagai riset. Alhamdulillah Pak Presiden, kami hanya minta pinjam, beliau berikan, ini utuh untuk digunakan sebagai riset demi kepentingan bangsa dan negara. Maka kami berangkat ke Korea, kami berangkat ke Jepang, kami berangkat ke Mesir, menyusun naskah akademik, bagaimana kemudian itu bisa ditanam dengan baik, terdapat landasan dengan baik, dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan, dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk, Bapak boleh cek ke Pak Mentan, Bapak boleh cek ke dinas, bagaimana status lahan ini, apakah punya potensi untuk ditanam. Pak Mentan dari kemarin tanya Pak Presiden, Pak Ustadz ini pupuknya pupuk apa? Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam, tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan, kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal, dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44, yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pupuknya Pak Mentan pupuk biasa, olahannya tanah biasa, tapi langit yang biru, warna biru kesukaan Presiden, karpetnya merah, bajunya putih, dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Pak, 3 bulan Pak, alhamdulillah padi tumbuh, singkong berbuah manis, kemudian juga jagung berbuah manis, tapi tidak cukup dengan itu. Kalau cuma tanam singkong, tanam jagung, tanam padi, semua orang bisa melakukan dengan lahan yang luas. Maka yang kedua, kita hadirkan novelty, kebaruan-kebaruannya, yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, dilakukan dengan adab sehingga menimbulkan nilai kemanusiaan yang baik. Maka Pak Presiden izin, ini ada program SIOPUNG, Solusi Olah Padi Terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Ini padi opung.
Pak Presiden, ini ada pot, Pak. Ini kami riset, bukan sekedar pot biasa. Kami meriset dengan ukurannya, dengan bentuknya, bahkan dengan kemungkinan potensi gramasinya. Jika satu keluarga ada 5 orang, dia tidak punya lahan tapi ingin menanam, maka kami sudah susun sekian pot untuk padi. Supaya tidak meluas, kami buatkan kemudian sistem rak ke atasnya. Maka disimulasikan dalam 3 kali panen dalam satu musim, bila dihitung dengan ia beli secara manual, itu masih bisa menabung 100 sampai 700 ribu, Pak. Apa tujuan dari semua ini? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Kami berharap bisa membersamai dengan riset ini. Ini bukan program untuk panen. Ini hanya meriset, melakukan pendampingan. Bila dari Kementerian Pertanian melihat ini ada potensi untuk bisa dikerjasamakan, kami mensupport dengan sepenuhnya, Pak. Program-program Bapak kita optimalkan, risetnya kami sampaikan. Bila dilihat ada kemungkinan yang bisa bermanfaat, sungguh semua yang terkumpul di sini adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak, di belakang kami ini ada layar, tapi kita sedang tersambung dengan seluruh perwakilan di 38 provinsi. 4 bulan lalu, silakan Pak, dari Papua, dari Sragen, kampungnya Pak Menko, Lampung Selatan juga ada di sini. Sulawesi, kampungnya Pak Amran ada di sini. Pak, 4 bulan yang lalu sudah ada yang nanam via pot samping rumahnya. Di samping masjid, ada yang punya kebun di belakang 2 hektar dia tanam cabai, Pak. Hari ini mereka bangga di hadapan presidennya. Mereka siap mendukung program ketahanan pangan yang dioptimalkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Kita bersatu padu demi kerakyatan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Pak Presiden, sesungguhnya kami ingin meluncing ini di Februari. Datang Ramadan, datang Idul Fitri, kuasa Allah mengalihkan ke bulan April. April, Rabu hari ini, 2 hari setelah lahirnya Raden Ajeng Kartini. 2 hari, hari Senin lalu, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang Masehinya bulan April 571 Masehi. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Di dalam Quran ada ajaran minaz zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Terima kasih atas seluruh partisipasi untuk menghadirkan ini. Saya ingin menekankan pertama pada seluruh keluarga besar Gerina. Anda, saya, kita adalah orang-orang yang digerakkan dengan hati yang paling dalam, bukan ingin bertransaksi, berniaga, mencari proyek. Kita adalah orang-orang yang dengan rasa cinta pada Indonesia ini berkumpul untuk mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memberikan nilai kebaikan. Terima kasih Pak Setiawan Ikhlas yang telah memberikan tempat ini sampai kapanpun sebagai hibah untuk diriset. Ini nanti Pak akan menjadi masjid, tempat yang Bapak duduk sekarang. Dan ke depan kita berharap seluruh saudagar kita bersatu, rakyat kita bersatu, pemerintah kita bersama-sama, dan dengan berbahagia kita songsong Indonesia Emas 2045. Terakhir, Pak, tidak mungkin ini bisa berjalan kalau tidak ada pembinaan sampai ke desa. Maka mohon kita bisa juga dibimbing bersama-sama. Hadir dari Tripoli langsung Pak, Rektor Universitas Dakwah Islam, Dr. Abu Bakar Abu Syir, mungkin Takum. Ini mendukung kita Pak, memberikan beasiswa 5.000 secara gratis untuk kuliah di Universitas Dakwah Islam. Mereka akan pulang lagi langsung membersamai desa-desanya, daerahnya, supaya percepatan Indonesia Emas itu bisa kita gapai. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf, pasti ditemukan kekurangan. Tidak ada yang lain kecuali atas dasar cinta pada Indonesia yang kita cintai ini. Tetap sehat, tetap baik. Bila saya katakan Indonesia, tolong jawab dengan emas. Indonesia? Indonesia? Indonesia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.